Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah nyata mimpi terkait dengan makom spiritual. Saya beri tema belum tercapainya makom fana. Hal ini dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang istri dari cicit keturunan almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Fulani mengalami mimpi. Di mimpi itu dia membeli satu botol minuman karena sangat haus. Di situ ada teman SMA-nya dahulu yang dikenal suka jahil, suka godain. Di mimpi itu Fulani baru minum sedikit. Dahaganya belum hilang, tapi tiba-tiba minuman itu diambil temannya yang jahil itu tanpa izin. Lalu temannya itu meminumnya dan menghabiskannya. Sehingga Fulani sempat berpikir sejenak bahwa dirinya itu baru minum sedikit dan masih haus, tapi minumannya sudah dihabiskan. Meskipun demikian jadinya, di mimpi itu Fulani tidak marah. Fulani bergumam di dalam hatinya bahwa Allah telah mengizinkan hal itu menjadi ujian baginya. Dan Fulani seharusnya tidak sepantasnya, tidak bersedih, tidak marah. Akhirnya Fulani di mimpi itu menangis sesenggukan. Lalu Fulani terbangun dari tidurnya. Setelah bangun tidurnya pun, Fulani masih dalam kondisi menangis. Itulah kisah nyata mimpi yang dialami Fulani. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulani tersebut? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi adalah bagian dari syariat. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian karunia ilmu takwil mimpi. Di dalam surah Yusuf pada ayat 6, ayat 21, ayat 101. Dalil mimpi juga terdapat banyak di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, datangnya dari Allah. Mimpi yang menyedihkan, mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan, datangnya dari setan. Mimpi yang terjadi saat terjaga. Mimpi yang bermanfaat hanya satu, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar. Kabar gembira dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil terkait mimpi bisa Anda baca pada deskripsi di video ini. Takwil mimpi yang dialami Fulani adalah terkait dengan makom fana, kedudukan fana. Fana itu adalah terhapusnya diri, sisi-sisi perilaku yang buruk terhadap manusia. Sifat-sifat tercela pada diri manusia itulah yang harus terhapus dari diri manusia. Barulah akan mendapati fana. Fana itu adalah keadaan orang yang sudah menguasai hawa nafsunya. Sehingga ketika mendapatkan ujian kebaikan maupun keburukan, dia fokus kepada Allah. Allah lah yang mengizinkan itu terjadi. Allah lah yang memegang kendali. Sehingga melupakan asbab-asbab yang Allah pakai menjadi alat penguji bagi orang yang fana tersebut. Seperti halnya di mimpi Fulani. Fulani ini mendapati visual mimpi. Minumannya itu diambil temannya yang jahil. Padahal Fulani masih minum sedikit, masih haus. Masih kepikiran atas minuman itu. Kepikiran atas kebendaan yang dimilikinya itu. Itu titipan dari Allah. Dan Allah juga yang nantinya akan menghilangkan titipannya itu sebagai penguji atas keimanan si Fulani. Apakah masih meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penjaga, Maha Pengawas?
setelah mendapatkan ujian itu? Apakah marah kepada makhluknya yang dipakai dalam tanda kutip oleh Allah sebagai pengujinya, yaitu temannya yang jahil yang mengambil tanpa izin? Apakah Fulani marah? Di mimpi itu tidak marah Fulani. Fulani tidak marah kepada orangnya, tapi masih fokus kepada minumannya. Dia sedih karena minumannya itu masih sedikit diminumnya. Makanya di visual mimpi itu dikatakan sempat sejenak Fulani itu terpikir bahwa dirinya itu minum sedikit dan masih haus. Dan di mimpi itu Fulani mengakhiri dengan sikap tidak sepantasnya dia itu bersedih atas minuman itu. Dia menangis sesenggukan sampai terbawa ketika bangunnya pun dia masih menangis. Nah, itulah ketidaklolosan Fulani mendapati ujian. Mimpi itu adalah alam ruh. Jadi mimpi yang dialami Fulani itu mengabarkan bahwa keadaan ruhnya, spiritualnya dia itu, ruhaninya itu belum sampai kepada makom fana. Tapi sudah baik karena di mimpi itu Fulani sudah dinyatakan bisa menyaksikan bahwa itu Allah lah yang mengizinkan hal terjadi. Allah lah yang memberikan ujian itu untuk Fulani. Fulani sudah bisa melihat itu, cuman belum lolosnya dia masih fokus kepada minuman, kebendaan, yang mana itu titipan dari Allah, dan Allah juga yang bebas berbuat apa saja terhadap apapun yang dititipkan kepada manusia yang dikehendaki itu untuk menguji keimanannya. Seperti hanya Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa Allah itu menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan Allah juga berfirman di dalam Al-Quran akan menguji manusia itu dengan sedikit kelaparan, sedikit buah-buahan, sedikit jiwa, kekurangan materi, kesedihan. Maka disitulah seorang yang fana harusnya ketika diuji dengan kebaikan atau keburukan, ketika melihat bahwa Allah lah yang berkuasa memegang kendali atas semua itu, dia harus ridho. Baik itu kepada kebendaan ataupun orang yang dijadikan sebagai sarana bagi Allah untuk menguji si diri orang yang fana tersebut. Jadi Fulani tidak lolos mendapati kedudukan makom fana tersebut. Tapi ada kebaikannya. Allah sudah memberitahukan secara tidak langsung Fulani sudah bisa melihat di balik kejadian itu Allah yang mengizinkan hal itu terjadi. Allah yang mengujinya. Nah, itu ada kebaikannya. Nah, di sini ada kelanjutannya mimpi yang berikutnya. Ada 2 mimpi. Jadi mimpi ini sebenarnya 1 malam tapi ada 3 kejadian. Yang mana kejadian terakhirnya Fulani itu sudah dimampukan fana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Anda perlu nanti pada video berikutnya insya Allah akan saya syiarkan mimpi sambungannya terkait yang dialami Fulani ini. Ketika Allah mengabarkan dia mendapati fana karena apa, itu Anda harus tahu. Sebagai ilmu agar mendapati kedudukan fana. Nah, mimpi yang dialami Fulani ini juga terkait dengan pengajaran Allah kepada salah satu wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah mengatakan, hambaku yang sebenar-benarnya adalah yang memarahi dirinya sendiri demi aku dan tidak rela pada dirinya sendiri. Hambaku yang sebenar-benarnya adalah yang tetap berzikir kepadaku tanpa diselingi oleh kealpaan. Jadi hamba yang mengenal Allah, yang makrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, dia akan memarahi diri sendiri, mencela dirinya sendiri ketika dikuasai hawa nafsunya. Seperti hanya Fulani itu nangis sesenggukan ketika mengingat minuman itu. Itu sudah sebenarnya mencela diri Fulani sendiri dengan tangisan. Dan Allah juga mengatakan, hambaku yang sebenar-benarnya adalah yang tetap berzikir kepadaku tanpa diselingi oleh kealfaan. Jadi tidak boleh luput dari mengingat Allah lah yang memiliki kekuatan, yang bisa memberi mudarat dan memberi manfaat di dunia ini. Nah, jadi Fulani belum fana di dalam mimpi ini. Tapi mimpi berikutnya Anda akan tahu bagaimana proses dia mencapai fana. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.